kamu adalah siswa yang biasanya jujur dan selalu berusaha untuk berbuat baik. Saya menghargai banyak hal positif yang kamu tunjukkan selama ini. Makasih ya, Miss. Karena itu saya agak kaget, terkejut ya mendengar bahwa kamu itu mencuri jajanan di kantin. Ya, saya yakin deh pasti ada sesuatu yang membuat kamu melakukan itu. Reski, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan itu adalah bagian dari proses belajar kita. Yang penting adalah kita memahami kesalahan tersebut dan belajar dari kesalahan itu. Sekarang bisa nggak kamu menjelaskan kenapa kamu mencuri jajanan di kantin tadi? Maaf, Miss, saya tidak punya uang dan saya sangat lapar. Saya mengerti bahwa kamu merasa lapar dan tidak punya uang saat itu. Ya, tapi mencuri bukanlah hal yang tepat ya untuk mengatasi masalah ini. Kita udah sepakat bahwa kejujuran dan saling menghormati sangat penting, bukan? Iya, Miss. Reski, ayo kita ingat lagi. Kenapa kita punya aturan untuk tidak boleh mencuri? Menurut kamu kenapa kita bikin aturan ini? Supaya kita saling percaya dan merasa aman di sekolah. Betul sekali ya. Apakah kamu setuju dengan menjaga kejujuran? Kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan saling menghargai, menghormati satu sama lain. Iya, Miss, saya setuju. Bagus ya. Jadi bagaimana menurut kamu? Kamu bisa memperbaiki situasi ini dan memastikan bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama di masa depan. Saya akan meminta maaf kepada pemilik kantin dan mengganti jajanan yang saya ambil. Dan saya juga akan berusaha membawa bekal atau mencari cara lain untuk mendapatkan uang jajan dengan jujur. Nah, itu adalah ide yang baik. Ya, saya senang melihat kamu memahami pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Menurut kamu, apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk memastikan semua siswa di sekolah menjaga kejujuran sesuai dengan keyakinan kelas kita? Mungkin kita bisa membuat program bantuan bagi siswa yang membutuhkan atau kotak kejujuran di kantin. Ya, ide yang sangat bagus ya. Mari kita sampaikan ide ini kepada seluruh kelas supaya kita semua bisa bekerja sama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik. Ya, Miss. Cikal, kamu itu adalah siswa yang sangat antusias dengan pelajaran ya. Saya menghargai usaha kamu selama ini. Terima kasih, Miss. Karena itu saya kaget melihat kamu bermain game saat pelajaran berlangsung. Saya yakin ada sesuatu yang membuat kamu melakukan ini. Cikal, setiap orang itu pernah membuat kesalahan. Siska juga pernah membuat kesalahan. Dan itu adalah bagian dari proses belajar kita. Yang penting adalah kita memahami kesalahan tersebut dan belajar dari kesalahan tersebut. Bisakah kamu jelaskan kenapa kamu tadi main game ketika pelajaran? Maaf, Miss. Tadi aku cuma merasa bosan dan sedikit bersantai. Saya mengerti bahwa kadang-kadang pelajaran itu bosan ya, dan main game itu mungkin tampak seperti cara yang baik untuk mengisi waktu. Namun, bermain game selama pelajaran bisa mengganggu konsentrasi kamu dan teman-teman kamu. Kita sudah sepakat kan bahwa fokus saat belajar itu sangat penting. Al, ayo deh kita ingat lagi kenapa kita punya aturan untuk tidak main game atau menggunakan HP selama pelajaran. Menurut kamu kenapa ada aturan tersebut? Supaya kita bisa lebih fokus dan tidak mengganggu proses belajar. Nah, betul sekali ya. Apakah kamu setuju bahwa kalau kita fokus, kita bisa mencapai hasil belajar yang lebih baik dan saling menghormati waktu belajar satu sama yang lain? Ya, Miss. Aku setuju. Bagus ya. Jadi bagaimana menurut kamu?
ya supaya bisa memperbaiki situasi ini dan memastikan bahwa kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Aku akan meminta maaf sama teman-teman dan janji nggak akan main HP lagi di saat jam pelajaran. Dan aku akan nyimpan HP aku di tas dan matiin notifikasi. Oke, itu adalah ide yang bagus ya. Saya senang kamu memahami pentingnya fokus dalam belajar. Apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk memastikan semua kamu dan teman-teman kamu itu tetap fokus selama pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kita? Mungkin kita bisa menetapkan aturan bahwa HP harus dikumpulkan saat jam pelajaran pertama dan boleh digunakan hanya kalau guru masih izin. Ide yang bagus ya. Kalau gitu ayo kita sampaikan ide ini kepada teman-teman kamu di kelas supaya kita bisa bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Rizky Aditya dari kelas 82. Terima kasih Miss, setelah konseling tadi saya dapat pelajaran baru dan tidak mengulangi lagi. Lalu pasien saya sangat menyesal karena telah melakukan hal yang tidak mengenangkan. Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.